Nah, Bisa, Ustazah. Bu. Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Benar. Kita akan berbicara secara teoritis dulu, tapi nanti teman-teman kita diskusikan dengan studi kasusnya seperti apa yang ada di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Individu sendiri diartikan dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Jadi individu menekankan penyelidikan pada kenyataan hidup yang istimewa dari seberapa pengaruh dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi individu itu bukan berarti manusia sebagai satu keseluruhan, tidak, tetapi tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Jadi di sini kita teman-teman sudah memahami ya arti seperti apa individu itu sendiri. Oke. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga sebagai kepribadian dari tingkah laku spesifik dirinya. Tentunya di sini individu memiliki aspek yang kita rasakan, yaitu yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani, dan ketiga adalah sosial. Ya. Sosial tentunya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya dan memiliki peran di dalam kehidupan individu tersebut. Ya. Sedangkan untuk tingkah laku dari pola pribadinya, ada tiga kemungkinan di sini. Yang pertama adalah menyimpang dari norma kolektif. Jadi, dan yang kedua adalah dia patuh terhadap kolektif, terhadap norma yang berlaku. Dan ketiga adalah mempengaruhi masyarakat. Jadi kalau kita melihat ketiga kemungkinan ini, tentu di dalam kehidupan manusia itu sendiri secara fitrahnya dia itu memiliki rasa membangkang atau keluar dari aturan. Yang kedua adalah individu itu mematuhi atau nurut ya bahasa kita, nurut terhadap aturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah dia akan mempengaruhi orang lain. Sehingga tidak heran saat ini teman-teman melihat tiga kemungkinan ini ada di dalam setiap individu, tetapi hanya beberapa persen. Jadi orang yang tiga sifat ini kemungkinan ada di dalam setiap individu, tetapi individu akan memanfaatkan dengan posisinya, dengan peranannya, atau bisa dikatakan dengan kepribadiannya, dia akan memilih apakah dia sebagai orang yang tidak patuh, kedua apakah yang patuh, dan yang ketiga adalah lebih mempengaruhi ke orang lain, seperti itu. Oke. Individu sebenarnya tidak jelas identitasnya tanpa adanya masyarakat tentunya ya. Jadi latar belakang adanya individu tentu kita akan berbicara tentang perilaku dia. Perilaku manusia itu bagaimana dia berusaha mengambil jarak dan memproses dirinya untuk memperlakukan perilaku dengan keadaan dan kebiasaan sesuai dengan perilaku yang terjadi. Manusia sebagai individu tentunya selalu berada di tengah kelompok individu yang mematangkan menjadi pribadi yang berproses. Jadi tentunya individu itu dia akan tumbuh, akan berinteraksi juga terhadap proses itulah, sehingga faktor dari masyarakat atau faktor pendukungnya itulah yang nantinya akan membentuk pribadi atau menghambat dari proses pembentukan pribadi. Nah, tentunya ini yang teman-teman tidak bisa pungkiri ya, bahwasanya apapun yang ada yang kita lihat di lingkungan kita, di masyarakat di sekitar kita, di keluarga ataupun di pada saat kita bekerja, tentunya banyak sekali
faktor pendukung peran kita, bagaimana kita bisa berbuat baik, bagaimana kita bisa berbuat buruk, atau malah bisa mengembangkan potensi kita, itu tentunya banyak sekali yang bisa kita lihat. Sehingga disinilah letak bagaimana individu itu memang memiliki pengaruh di dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, jadi pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu dan khususnya terhadap pembentukan individualitas adalah besar. Namun sebaliknya individu pun berkemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, kemampuan individu tersebut yang di dalam hubungannya dengan manusia. Yang kedua, kita akan melihat pada keluarga. Nah, keluarga di sini tentunya kita sudah melihat sudah ada gabungan ya antara individu dengan individu lainnya. Nah, kelompok orang yang mendiami sebagian atau keseluruhan bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, bisa dikatakan seperti itu, mempunyai hubungan darah, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan mengurus keperluan hidupnya sendiri. Nah, keluarga di sini tentunya banyak referensi atau banyak yang mengartikan bahwasanya apapun yang sepaham atau dia bisa menerima kita dengan apa adanya, itu bisa dikatakan sebagai keluarga. Nah, di sini keluarga sendiri berasal dari kata Sangsekerta, yaitu kula dan warga, yang artinya anggota kelompok kerabat. Nah, di sini keluarga itu adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Ini biasanya dikatakan keluarga inti, nuclear family, yaitu ayah, ibu, dan anak. Ini yang tentunya bisa kita sebut sebagai keluarga. Ada berbagai pemahaman keluarga tentunya yang bisa teman-teman pahami dari keluarga itu sendiri. Kalau menurut dari Departemen Kesehatan, keluarga sendiri yaitu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri kepala keluarga dan beberapa orang tinggal satu rumah dan saling ketergantungan, memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Sedangkan dari Ki Hajar Dewantara melihat bahwasanya kumpulan beberapa orang yang karena terikat dari satu turunan, mengerti dan merasakan berdiri dan gabungannya hakiki esensial dan mempengaruhi gabungan tersebut. Sedangkan keluarga itu sendiri adalah dua atau lebih dari individu yang berhubungan karena darah, hubungan perkawinan dan atau pengangkatan dalam satu rumah tangga, berinteraksi di dalam peran masing-masing dan menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan. Ini yang bisa kita lihat bahwasanya keluarga itu menjadi relevansi kita atau interaksi kita awal kita lahir, ya, dari bayi sampai kita memiliki sebuah bisa mengatakan yang mana yang benar, mana yang baik. Keluarga itulah yang menjadi ciri khas atau menjadi suatu solidaritas akan nilai yang dibawa oleh individu manusia itu sendiri. Jadi pada artinya kesimpulannya keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat tentunya. Yang kedua terdiri dari dua atau lebih orang atau individu. Ketiga adanya ikatan perkawinan atau talian darah. Keempat hidup dalam satu rumah tangga. Dan kelima di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga atau jadi pemimpin di dalam rumah tangga tersebut. Dan adanya hubungan interaksi. Jadi kalau tidak ada hubungan interaksi ya bisa dikatakan tidak keluarga, hanya kelompok atau hanya bertemu saling sapa saja dalam suatu komunitas. Itu kalau di situ sudah ada interaksi, sudah ada menjadi nilai budaya di dalam suatu kelompok tersebut, dan sampai kita sama-sama menginformasikan baiknya seperti apa ya, memberi solusi dan sebagainya, meskipun itu tidak ada
ikatan perkawinan atau darah, itu bisa dikatakan sebagai keluarga karena di situ ada interaksi, ada budaya yang dibangun, dan tentunya ada korelasi antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, jadi peranan dari keluarga itu sendiri tentunya teman-teman sudah bisa memprediksi, sudah banyak yang memberi pemahaman karena kita juga mengetahui apa fungsi dari ayah, ibu, anak, saudara, saudara dekat, saudara jauh, sampai pada bagaimana kita memiliki peranan di dalam suatu keluarga itu sendiri. Itu tentunya teman-teman sudah memiliki gambaran bagaimana peranan dan tugas dari keluarga itu sendiri ya. Oke, saya lanjut ke tugas keluarga. Tugas keluarga itu yaitu pemeliharaan fisik keluarga dan anggotanya. Di sini tentunya saling menjaga, saling memberi respon atau menguasai akan apa yang ada, itulah keluarga. Ya. Yang kedua adalah pemeliharaan sumber daya yang ada. Jadi support, terus perlindungan, terus bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Pembagian tugas sesuai dengan peranannya masing-masing. Nah, keempat, sosialisasi antar anggota. Terus selanjutnya pengaturan jumlah anggota. Selanjutnya pemeliharaan ketertiban anggota. Ini lebih kepada aturan yang berlaku. Tentunya setiap keluarga memiliki fondasi yang berbeda satu sama lain. Ada di sisi misalnya keluarga si A memperbolehkan anaknya memiliki jam malam yang sampai jam 8. Ada satu keluarga lagi, keluarga B sampai 10 batasan. Jadi aturan di dalam satu keluarga itu tidak sama dengan keluarga yang terlibat. Nah, sehingga fondasi anggota keluarga inilah yang tentunya memberi interaksi yang intens terhadap anggota dari keluarga masing-masing tersebut. Dan selanjutnya anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas membangkitkan dorongan dan semangat dari anggotanya. Adanya support, adanya saling melindungi, saling memahami satu sama lain, adanya nilai-nilai yang memang dibutuhkan untuk menjadi suatu keluarga. Sehingga disitulah peranan keluarga itu semakin bisa kita lihat apakah keluarga itu bisa tetap dipertahankan atau hanya beberapa waktu saja. Nah, ya. Jadi peranan inilah yang nantinya akan berdampak pada fungsi keluarga itu sendiri. Nah, fungsi keluarga inilah yang nantinya sejalankah dengan aturan-aturan yang ada di keluarga tersebut. Fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi anak, perlindungan, nanti kita sendiri ya, fungsi perasaan, fungsi religius, fungsi ekonomis, ya. Fungsi rekreatif ini lebih ke rekreasi ya. Fungsi biologis ini lebih ke bagaimana membentuk suatu keturunan di dalam generasi tersebut. Dan kasih sayang. Nah, ini fungsi-fungsi itulah yang tentunya harus ada dan mungkin setiap individu memiliki kriteria yang berbeda. Setiap keluarga pasti memiliki perbedaan akan fungsi-fungsi tersebut, baik itu dari peraturannya, caranya, terus bagaimana berinteraksi antar satu sama lain. Itulah yang mengikat antara anggota keluarga di dalam hubungan antar keluarga tersebut. Oke, selain keluarga, kita juga akan melihat pada adanya masyarakat. Nah,
masyarakat di sini sudah sangat luas dari kumpulan dari beberapa keluarga tentunya ya. Jadi masyarakat ini berasal dari asal sosius yang berarti kawan. Kalau dalam bahasa Arabnya tentunya berarti berkumpul dan bekerja sama. Bisa diartikan seperti itu. Jadi ada yang saling berkumpul, bekerja sama karena adanya bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan manusia itu sendiri, tetapi dari kekuatan lain dalam lingkungan sosial menjadi suatu kesatuan. Dari kekuatan lain ini hubungan emosional, peranan, ya, terus fungsi, adanya memiliki visi yang sama, kebutuhan ya. Banyaklah teman-teman bisa mendeskripsikan masing-masing. Nah, hubungan itulah yang menjadikan bagaimana masyarakat itu tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Ya, dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, terus keinginan bagaimana manusia itu berinteraksi, bereaksi. Nah, itu pola interaksi sosial itulah yang nantinya akan menghasilkan hubungan dalam suatu masyarakat. Kalau kita melihat dari ilmu sosiologinya banyak sekali yang teman-teman mungkin bisa cari referensinya dari berbagai sumber ya. Tentunya kalau kita melihat masyarakat itu menjadi suatu ikatan atau menjadi suatu keutuhan yang di dalam hidupnya itu sendiri memiliki arti, memiliki peranan. Menurut Karl Marx sendiri, kalau kita melihat dari Karl Marx, masyarakat itu adalah struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok yang terbagi secara sosial, secara ekonomi. Teman-teman membaca Karl Marx, adanya bagaimana ekonomi itu dibangun dari kepemilikan benda atau ekonomi. Orang yang memiliki ekonomi itulah yang berkuasa, itu Karl Marx. Jadi dia akan melihat bagaimana si kaya ini akan semakin kaya dan si miskin akan semakin miskin. Disitulah menurut Karl Marx sendiri masyarakat itu dilihat dari kepemilikan barang atau ekonomi yang dia miliki. Jadi disitulah interaksi itu akan membedakan mana yang antara juragan ya pengusaha, mana yang sebagai pegawai, buruh, dan mana yang sebagai orang biasa saja seperti itu. Sedangkan untuk Emil Durkheim melihat bahwasanya masyarakat adalah kenyataan objektif pribadi yang merupakan anggotanya. Sini Emil Durkheim lebih melihat bagaimana masyarakat itu memang diupayakan dari dirinya sendiri. Jadi individu-individu atau ya individu-individu itulah yang mencetak atau menjadikan masyarakat itu berkumpul. Itu yang dikatakan Emil Durkheim. Sedangkan Paul Horton dan dia melihat masyarakat adalah kumpulan yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di dalam wilayah tertentu, dan kegiatan di kelompok tersebut memiliki kebutuhan tersendiri. Kalau Paul Horton di sini lebih kepada masyarakat itu dibentuk akan peranannya, peran di dalam kehidupan individu tersebut. Jadi kalau orang memiliki individu tersebut memiliki satu visi, misi, atau memiliki peranan di dalam satu institusi, itulah yang disebut masyarakat. Semisal kita hidup di dalam suatu kampung ya, karena kita hadir di situ mau tidak mau harus mengikuti kegiatan desa, kegiatan kampung tersebut. Baik itu gotong royong, baik itu musyawarah, kalau ada rapat
kita hadir, kalau kita diundang pengajian ya hadir, kalau ada orang meninggal kita juga takziah. Lah, hal-hal yang seperti itulah yang dikatakan Paul Horton. Dia akan memiliki fungsinya, peranannya sesuai dengan apa yang diperankan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu. Masyarakat juga punya jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat industri dan non-industri. Non-industri dulu ya. Non-industri sendiri kelompok nasional atau organisasi masyarakat non-industri yang dapat digolongkan menjadi dua, primer dan sekunder. Primer sendiri interaksi antar anggota lebih intensif, erat, dan akrab. Ini lebih kepada hubungan kita dengan keluarga. Kelompok primer ini hubungan yang diciptakan dengan adanya peran fungsi yang sangat erat di dalam suatu hubungan di dalam kelompok tersebut. Nah, biasanya kelompok primer ini lebih kelompok face-to-face group. Jadi saling berdialog, saling bertatap muka, saling bertukar pikiran ya, semakin akrab, lebih akrab. Nah, ini biasanya di dalam misalnya di sekolah, di pekerjaan, terus pada suatu organisasi itu disebut sebagai kelompok primer. Nah, sifat interaksi di dalam kelompok primer inilah yang nantinya akan bercorak pada kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. Jadi tugas dari kelompok primer ini yaitu menerima serta menjalankan tugas tidak secara terpaksa, lebih diberatkan pada kesadaran tanggung jawab dari anggotanya dan berlangsung atas dasar simpati dan sukarela. Nah, ini tentunya kalau teman-teman bisa katakan kelompok primer ini lebih kepada keintensitasnya lebih tinggi ketimbang dari interaksi satu sama lain. Sedangkan untuk kelompok sekunder, saling hubungan tidak langsung formal, juga kurang bersifat kekeluargaan. Oleh karena itu, sifat interaksinya pembagian kerja antar anggota diatur atas dasar timbangan rasional. Jadi para anggota ini menerima pembagian kerja atau tugasnya dalam kemampuan, keahlian tertentu, dan di samping dituntut dedikasi. Kelompok sekunder ini sifatnya saling membutuhkan satu sama lain karena adanya peranan di dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi di sini kalau tadi primer itu karena kita memiliki kedekatan, kita memiliki keeratan akan interaksi satu sama lain. Kalau sekunder ini kalau kita tidak memiliki tujuan atau bisa dikatakan tidak memiliki saling ketergantungan, dia tidak akan berbicara, tidak berdialog, bahkan dia lebih condong akan berdialog jika ada pekerjaan, ada peranan yang ada di dalam kelompok tersebut. Ini kayak misalnya partai politik, terus organisasi serikat buruh ya, itu kan sifatnya sementara. Jadi kalau memang ada butuhnya, ada event yang mereka harus lakukan bersama-sama, ya mereka akan berinteraksi. Tetapi pada saat mereka tidak ada event atau tidak ada suatu gejolak yang besar, ya mereka tidak akan berkumpul, mereka tidak akan berinteraksi sama lain, kecuali mereka memiliki keinteresan atau memiliki kelompok primer tersendiri. Nah, kalau kelompok sekunder ini memang lebih kepada condongnya lebih kepada tuntutan bagaimana masyarakat itu hadir di dalam kehidupan kelompok itu sesuai dengan peranannya. Oke. Tadi kita berbicara tentang masyarakat non-industri. Selanjutnya masyarakat industri.
di sini pembagian kerja bertambah kompleks. Jadi memang di dalam masyarakat di sini lebih kepada solidaritasnya pada hubungan saling ketergantungan antar kelompok mengenal kekungsutan. Otonomi sejenis menjadi ciri dari industri, masyarakat industri. Otonomi ini diartikan sebagai kepandaian atau keahlian yang dimiliki seseorang secara mandiri sampai batas-batas tertentu. Semisal tukang roti, tukang sepatu, tukang butut, tukang las. Nah, jadi masyarakat industri di sini mereka hadir karena adanya skill, ya. Mereka hadir karena adanya ciri khas di dalam individunya, sehingga mereka berekspresi atau mereka melihat suatu hubungan itu sesuai dengan peranannya. Misal kita butuh akan kalau sepatu kita rusak, ya kita harus datang ke tukang sol sepatu, ya. Kalau kita lapar, ya harus ke restoran atau ke beli roti atau seperti apalah. Itu tentunya kita mengetahui peranan atau kita memberikan apa ya, timbulnya spesialisasi fungsional. Jadi tentunya kita melihat pada peranannya di dalam masyarakat tersebut. Itulah yang dikatakan pada masyarakat industri. Jadi semakin kompleks dalam pembagian kerjanya, semakin banyak timbul kepribadian individu. Nah, seperti itu. Ini awalnya masyarakat industri itu pada abad ke-15 tentunya. Jadi industri itu dia melihat bagaimana pekerjaan itu nyata. Jadi ada yang memiliki barang, ada yang bisa bekerja sesuai skillnya, yang membuat atau produksi, ada yang sampai ke distribusi, yang menjualkan sampai ke konsumen akhirnya. Nah, disitulah letak masyarakat industri tetap berjalan sesuai dengan alurnya. Nah, ini yang dikatakan masyarakat industri. Jadi alur itulah yang membuat orang itu tetap bertahan sesuai dengan peranannya. Seperti itu. Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan dari sekian banyak individu terikat oleh satuan adat, hukum, dan kehidupan bersama. Kesatuan sosial yang mempunyai hubungan erat dan kumpulan individu yang mandiri dan hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Oke. Hak dan kewajiban individu sendiri di dalam masyarakat tentunya teman-teman bisa saling introspeksi ya nantinya. Ini di sini tentunya teman-teman sudah banyak mengetahui hak dan kewajiban ini sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh negara ya. Bagaimana kita memiliki hak dari pasal-pasal undang-undang, bagaimana kita berada di masyarakat seperti itu, dan bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan kita sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itulah yang tentunya bisa kita lihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Oke. Ada dua hal hak yang dari di masyarakat yang dimiliki individu, yaitu hak asasi natural dan bersifat umum. Ya. Hak natural tentunya yang kita tahu secara alami ya, hak asasi manusia. Ya, itu disebut hak asasi yang bersifat natural. Dan yang kedua sifatnya umum. Ini hak persamaan. Tentunya individu memiliki kedudukannya sebagai individu. Hak asasi yang tentunya mengatur pada peranan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Adapun untuk kewajibannya, tentunya teman-teman bisa melihat dari aturan-aturan yang ada di masyarakat seperti apa dan bagaimana norma yang berlaku
nilai yang berlaku, itulah yang menjadi kewajiban kita di dalam masyarakat. Dan tentunya kita melihat itu sendiri, jika seseorang memiliki hak untuk dihargai, dirinya juga harus menghargai orang lain. Jika seseorang itu memiliki hak untuk hidup tenang, dirinya juga akan menjaga ketenangan dan seterusnya ya. Itulah yang tentunya teman-teman bisa pilah-pilah mana yang harus saya lakukan, mana yang saya dapatkan dari kebutuhan saya di masyarakat, seperti itu. Hubungan individu, keluarga, dan masyarakat tentunya teman-teman sudah dilihat dari beberapa fungsi dan peranannya ya. Kalau secara teoritisnya seperti ini, hubungan individu dengan keluarga adalah peranan yang paling inti di dalam hubungan masyarakat ya. Kita memiliki peranan tersendiri di dalam keluarga itu sendiri, dan tentunya bagaimana kita memiliki hak dan kewajiban di dalam keluarga tersebut. Kedua adalah hubungan individu dengan lembaga. Kalau lembaga di sini tentunya sudah banyak kita sesuai dengan peranan atau pekerjaan kita. Kalau lembaga, tentunya lingkungan pekerjaan itulah yang nanti membentuk individu dalam membentuk kepribadiannya. Sehingga keindividuan dalam lingkungan pekerjaan pun juga berdampak di dalam kehidupan lingkungan diri masing-masing individu tersebut. Yang ketiga adalah hubungan individu dengan komunitas. Komunitas ini kumpulan di mana orang tersebut sering berinteraksi, sering memiliki budaya yang sama, sering melihat bagaimana kehidupan tersebut. Nah, itu hubungan individu dan komunitas. Hubungan yang selanjutnya adalah hubungan individu dengan masyarakat tentunya. Ini bagaimana kita menghargai, saling menjaga keutuhan di dalam masyarakat, di dalam baik itu dalam arahnya dalam bagaimana kemasyarakatan, bagaimana ke gotong royongan, musyawarah, dan lain sebagainya. Itu yang tentunya peranan kita di dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwasanya individu, keluarga, dan masyarakat memiliki relasi atau hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Mau gimana pun kita berlari ke ujung dunia pun kita juga harus mengikuti aturan yang ada di dalam kehidupan orang lain atau di mana kita tinggal. Ya, kecuali kalau kita gak bertemu dengan individu lain, itu beda lagi. Nantinya kita lari ke hutan, yo kalau nggak ketemu manusia, ya harus ngikutin hewan. Jadi tentunya gimana pun kita berkehidupan selama kita berinteraksi dengan manusia, tentunya kita harus mengikuti akan aturan yang ada dengan manusia itu sendiri. Ya. Hubungan yang dilandasi oleh nilai, norma, dan aturan di antara komponen tersebut, individu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu keluarga dan masyarakat menjadi latar belakang keberadaannya. Begitupun sebaliknya, individu berusaha mengambil jarak dan memproses dirinya untuk membentuk perilakunya yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan sesuai dengan perilaku yang telah ada pada dirinya. Dan barulah dikatakan sebagai individu itu jika individu itu bisa berbaur dengan lingkungan sosialnya, yaitu masyarakat. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bagaimana hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat itu memang harus selaras, harus senilai, harus senorma dengan apa yang ada dibangun oleh kehidupan manusia itu sendiri. Oke, dari saya seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk konsep individu, keluarga, dan masyarakat, silakan.